kabarnya nih adik-adik pagi hari ini? Kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat, semangat, dan sukacita. Sudah siap untuk memuji Tuhan, untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, mari kita akan memulai ibadah kita dengan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai, yuk adik-adik kakak ajak untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan menaikkan pujian dari Kidung Ceria nomor 125, bait yang pertama dan ketiga dengan judul Hai Mari Sembah. Berkat dan juga kekuatan yang Engkau berikan kepada kami, dari kami mulai bangun tidur sampai pada saat ini kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak online Bapa. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhirnya, biar kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik, kami dapat sungguh-sungguh memuji nama-Mu, kami dapat duduk diam, tenang mendengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga ketika ibadah ini selesai kami siap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati juga kakak-kakak layan dan juga teman-teman kami yang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus. Salam sehat buat semua adik-adik yang mengikuti ibadah di minggu pagi ini. Kita mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang kita ambil dari Kisah Para Rasul 22 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Kita baca bersama-sama ya adik-adik ya. Dengan terang judul, Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar, ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, Aku adalah orang Yahudi lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik
Dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah yang mendengarkan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Baiklah adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus. Sudah bulan 10 ya. Gak terasa sudah Oktober. Di awal bulan 10 ini, TPK kita, aku mau bersaksi. Bacaan kita ya, tadi ya. Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Itu dapat kita lihat pada ayatnya yang ketiga. Aku adalah orang Yahudi, kata Rasul Paulus. Aku lahir di Tarsus. Itu kata Rasul Paulus ya. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki maupun perempuan. Itu pada ayatnya yang keempat ya. Kakak mau mengulang cerita dulu sebentar. Ini adik-adik semua udah dari kelas 4 ya, sampai kelas 6. Tentunya udah di kelas tanggung ya. Pasti sudah sering dengar-dengaran. Sebelum Rasul Paulus menjadi seorang rasul, dia, ingat gak? Itu tadi ya, pada ayatnya keempat ya. Dia penganiaya. Dia orang jahat. Itu pada ayat yang keempat ya. Dia menghukum orang yang mengikut Yesus sampai mati. Baik laki-laki maupun perempuan. Nah, setelah dia menjadi Paulus, dia bertobat. Sebelum dia menjadi Rasul Paulus, dia bernama, masih ingat adik-adik? Ia bernama Saulus. Pada saat Rasul Paulus, sebelum dia Rasul Paulus ya, dia Saulus. Dia Saulus orang yang jahat, orang yang kejam. Dia tidak bisa melihat orang beribadah. Apabila dia orang beribadah, wah, dia kasih mati ya. Pada ayatnya keempat ya, dia tidak peduli. Wah, ini orang mengikut Kristus nih. Ini orang yang rajin beribadah nih. Ini orang yang rajin berdoa ini. Dia tidak suka adik-adik. Itu pada ayatnya keempat jelas ya. Dia menghukum sampai mati, baik perempuan maupun laki-laki. Dia tidak peduli. Itu pada saat dia seorang Saulus. Setelah dia menjadi Rasul Paulus, adik-adik ya, dia bersaksi tentang kebaikan Kristus kepadanya. Pernah dengar nggak? Hidup bagiku Kristus, mati adalah keuntungan. Coba kita buka Filipi. Ayo buka Filipi ya. Filipi 1 ayatnya yang ke-21. Ini Rasul Paulus berkata dari dalam penjara. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Setelah dia menjadi Rasul Paulus adik-adik, dia pergi kemana-mana menyampaikan firman Tuhan. Bahkan dari penjara pun dia menyampaikan firman Tuhan. Mengatakan kepada semua orang Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu yang menyelamatkan hidup kita. Tuhan Yesus itu rela mati di kayu salib demi kita. Itu kata Rasul Paulus. Kakak ulangin. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Selagi saya menjadi anak Tuhan Yesus, selagi saya hidup, ayo kita sampaikan firman Tuhan kemana saja. Jangan
Jangan pernah takut adik-adik. Jangan pernah takut. Apalagi sekarang ya, masih di rumah ya ibadahnya ya. Sekolahnya mungkin sudah ada ya yang masuk ya. Sudah masuk sekolah ya. Jangan pernah takut adik-adik. Seperti Rasul Paulus. Walaupun adik-adik tidak disenangi orang, walaupun adik-adik dibenci orang, seperti Rasul Paulus, ayo lakukan terus kebaikan, perkatakan terus yang baik kepada orang, perlihatkan kepada orang kalau adik-adik ini anaknya Tuhan Yesus. Selalu kakak ingatkan melalui perbuatan adik-adik. Tentunya harus yang baik ya. Perkataan, ayo perkatakan yang baik. Tingkah laku adik-adik. Disitulah orang nanti bisa melihat. Wow, dia orang Kristen. Kelihatan dari dia. Dia orangnya berkata manis. Tingkah lakunya baik. Perbuatannya baik. Biarkan orang melihat adik-adik. Jangan pernah takut seperti Rasul Paulus. Walaupun dia dari dalam penjara, dia berani menyampaikan firman Tuhan kepada semua orang. TPK kita ya, aku mau bersaksi. Bersaksilah adik-adik senantiasa, karena hidup ini adalah kesempatan. Ya adik-adik ya. Ayo yang belum bertobat, ngertilah ya, bertobatlah dari sekarang. Jangan tomat. Tomat tahu nggak? Tobat, kumat lagi. Sebentar dia berbuat baik, kumat lagi dia berbuat kejahatan. Jangan ya. Ayo selalulah berdoa. Dengar-dengaran apa kata papa mama. Kita harus menjadi saksi Kristus di muka bumi ini. Jadilah adik-adik Rasul Paulus zaman sekarang yang berani menyampaikan firman Tuhan kepada orang di mana saja, kapan saja. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita akan merespon firman yang sudah kita dengar dengan menaikkan pujian dari Kidung Ceria nomor 206 bait pertama dan ketiga, Kita Harus Membawa Berita, sambil kita mengumpulkan persembahan. Baiklah adik-adik, tadi sudah memberikan persembahan. Kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita mau berdoa.
Ayo, sikap doa tentunya sudah harus mengerti ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena kasih dan penyertaan-Mu kepada kami bisa mengikuti ibadah di minggu pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat firman yang baru saja kami dengarkan. Pakai kami Tuhan, agar kami menjadi Rasul Paulus masa kini, yang selalu menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui perkataan, perbuatan, tingkah laku kami kepada semua orang di mana saja Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat keluarga yang Tuhan anugerahkan buat kami, terlebih papa dan mama kami. Berikan hikmat pengetahuan untuk bisa membimbing kami ke jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam kondisi masih juga tetap adanya COVID-19, tetapi tidak menghalangi kami untuk bisa belajar dari rumah, beribadah dari rumah, bersenda gurau bersama keluarga kami di dalam rumah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada minggu pagi ini, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Yesus, bangsa dan negara kami Engkau berikan damai sejahtera. Kami mau berdoa buat gereja kami GPIB Jebulon. Berkati Tuhan Ibu Pendeta kami. Berkati Tuhan semua presbiter. Berkati Tuhan semua jemaat-Mu. Teman-teman kami, apabila ada dalam keadaan sakit, Tuhan Yesus yang baik, kiranya Engkau jamah, Engkau pulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebentar tadi Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan, persembahan yang kami berikan dapat berguna untuk membangun bait-Mu yang kudus dimanapun Tuhan berada. Tuhan Yesus yang baik, inilah kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami seminggu ke depan. Jagai pelihara kami. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah doa permohonan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Baiklah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.